Pada tanggal 8 Maret 1857, para buruh perempuan dari pabrik pakaian dan tekstil mengadakan protes di kota New York. Mereka melakukan unjuk rasa karena kondisi kerja yang sangat buruk dan gaji yang rendah. Kisah lainnya terjadi pada tahun 1911, di mana kebakaran pabrik Triangle Shirtwaist di New York mengakibatkan 140 orang perempuan kehilangan nyawanya. Peristiwa-peristiwa tersebut yang menjadikan 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Namun, kebangkitan perempuan bukan hanya ditunjukkan melalui unjuk rasa atau hanya sekedar peringatan tentang peristiwa tertentu. Tak hanya kaum lelaki saja yang mampu berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan di dunia. Ternyata beberapa perempuan juga dikenal sebagai ilmuwan yang berpengaruh. Mulai dari penemuan polonium dan radium hingga peneliti kanker serta kemoterapi, ternyata di baliknya terdapat perempuan yang hebat. Di video kali ini saya akan membahas perempuan hebat yang mengubah sejarah dunia. Siapa sajakah mereka? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Kita masuk saja ke video yang pertama. Fisikawan Cina Amerika tersebut berfokus pada penelitiannya tentang eksperimen fisika dan radioaktivitas. Dia dikenal karena karya Manhattan Project yang menghasilkan senjata nuklir pertama selama Perang Dunia Kedua. Ia juga mempunyai julukan First Lady of Physics, Chinese Marie Curie dan Madame Wu. Fisikawan asal Prancis yang lahir di Polandia, Marie Curie, merupakan penemu polonium dan radium. Karyanya sebagai jalan pembuka ditemukannya X-ray. Dia juga perempuan pertama yang memenangkan Nobel dan masuk ke dalam dua kategori sekaligus, yaitu fisika dan kimia. Alice Hamilton merupakan pelopor bidang toksikologi dari Amerika. Ia meneliti tentang efek dari racun timbal pada buruh pabrik, mengisolasi wabah tipes pada tahun 1902 dan meminjamkan keahliannya untuk menindak tegas penjualan kokain pada anak-anak di Chicago. Selain itu, ia juga merupakan perempuan pertama yang menjadi mahasiswa Harvard Medical School. Perempuan berkebangsaan Austria tersebut merupakan anggota kunci dari kelompok kecil ilmuwan yang menemukan fusi nuklir. Embriologis asal Jerman Hilde Manglund bersama dengan Hans Sperman menemukan penyusun embrio. Karyanya menuntun pemahaman lebih jauh mengenai pola perbedaan embrio dalam amfibi dan menjadi fondasi dari percobaan embriologi. Pada tahun 1935, Sperman memperoleh Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran atas penemuan yang mereka lakukan. Ilmuwan biologi laut, pencinta lingkungan asal Amerika dan juga seorang penulis tersebut bernama Rachel Carson. Setelah Perang Dunia Kedua, dia berfokus dengan memperingatkan masyarakat tentang efek jangka panjang dari penyalahgunaan pestisida. Bukunya yang berjudul Silent Spring dan karyanya yang lain menantang praktek yang dilakukan ilmuwan petani dan ia dikenal sebagai orang yang memajukan gerakan lingkungan di seluruh dunia. Neurosaintis asal Italia Rita Levi Montalcini dikenal atas karyanya di bidang neurobiologi. Bersama dengan Stanley Cohen, ia memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1968 dalam bidang fisiologi atau kedokteran. Rita memenangkan Nobel atas penemuannya di bidang faktor-faktor penyebab tumbuhnya syaraf dan protein yang berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Ia merupakan pemenang Nobel tertua dan ilmuwan pertama yang dapat mencapai umur 100 tahun. Ilmuwan Amerika Armenia yang mempelopori ilmu anestesi, Virginia Apgar, membentuk Apgar Score yang dikenal sebagai sistem untuk mengevaluasi kesehatan bayi yang baru lahir. Apgar Score pertama kali dipakai di Amerika Serikat dan sistem tersebut mulai diadopsi banyak wilayah di dunia.
Seorang ahli biokimia asal Amerika, Gertrude B. Elion, membantu menciptakan banyak obat termasuk yang digunakan untuk mengobati malaria, herpes, meningitis, dan leukemia. Pada tahun 1988, Elion beserta dua temannya, George Hastings dan Sir James Black, memperoleh hadiah Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran karena penelitiannya dan wawasannya mengenai prinsip-prinsip perawatan dengan menggunakan obat. Fisikawan asal Amerika tersebut merupakan perempuan yang meneliti hubungan antara pasien dan respon kultur jaringan. Dari hal itu, ia membuat kemoterapi sebagai perawatan untuk penderita kanker. Jane juga menjabat sebagai direktur dari Cancer Research Foundation di Harlem Hospital pada umur 33.